Halo teman-teman, balik lagi di video Data Saham Elm Channel. Dan video ini dibuat tanggal 26 Februari 2026. Kita akan bahas data-data saham closing tanggal hari ini. Disclaimer, untuk video ini bukan ajakan untuk jual beli. Resiko investasi dikembalikan kepada individu masing-masing. Kami hanya menyampaikan data-data saham sesuai dengan data yang ada di sekuritas. Oke teman-teman, hari ini adalah hari di mana saham IHSG itu turun 1,04%, ditutup di 8.235,26 atau turun 56,97 poin. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman di sektor ini banyak juga yang ditutup merah ya. Ada dari teknologi sampai ada saham WiFi nih minus 4,92, MTEK 2,17 minusnya. Lalu ada saham energi, ada Rohbumi itu masih minus ya, tapi ini ada Pegas yang plus tapi tipis-tipis, bahkan Harum, Petro ini minus 7%, lumayan juga minusnya besar. Lalu ada Basic Industry juga minus 1,73. Di sini emas minus kecuali saham Basic Industry ya, ada Tekin itu malah ARA gitu, hebat banget. Lalu untuk saham timah masih positif, saham emas terlihat negatif semua, dan selanjutnya ada di infrastructure juga negatif, hanya Telkom aja nih yang positif, transportasi negatif 4%, industrial negatif 1,26 ya, walaupun ada beberapa saham juga yang positif seperti ASI, BNBR, tapi yang lainnya ditutup negatif. Lalu untuk consumer cyclical juga minus 2,59, properti minus 2,1, dan non-cyclical minus 1,33%. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya untuk saham-saham yang top gainer hari ini. Ada M-Sky dari MNC, Jaya, Diva, IFSH, Star, Tekim. Ini luar biasa sih, Tekim kemarin ARA, hari ini ARA lagi gitu. Tapi temennya tapi hari ini kalau nggak salah naik tipis aja sih, tapi hari ini Tekim masih ARA. Lalu Kaki, Slis, Inai, Fit, ML, MGLV, PGL, Ibos, Plan, Cleo, nih energi masih naik terus. Cevin, Toba, Ship, IKPM, Kin, dan lain-lain. Nah, menurut kami itu saham yang secara fundamental bagus dan naiknya hari ini luar biasa ya, Tekin. Lalu selanjutnya kita lihat juga nih transaksi berdasarkan broker. Nah, bisa dilihat nih XL ya, broker XL paling banyak juga. Di sini transaksi netnya net buy 194 billion. Lalu untuk CC Mandiri Sekuritas di net sell 534 billion, AK, GU, ZP. Kalau AK ini net sell lumayan besar, tapi tidak sebesar CC, BUMN dan retail ya. Terus YU masih net buy, padahal besar juga nih net buy-nya. Terus YP juga net buy, PZP juga, tapi masih belum bisa mengangkat ini nih ternyata saham IHSG-nya ya, walaupun sebenarnya aksinya banyak yang beli nih. Nah teman-teman, ini broker activity untuk sekuritas Stockbit. Di sini mungkin banyaknya PL ya kalau Stockbit. Banyak yang beli hari ini kebetulan kalau nggak salah RUPS-nya Bufa. Hari ini kebetulan benar RUPS-nya Bufa. Ada BBYB juga dan GTSI. Nah besok FPNI, HMSP, N5, BNBR itu. Hari ini RUPS-nya Bufa, tapi kalau nggak salah Bufa minus. Nah untuk Stockbit sekuritas ini retail ternyata kebanyakannya beli nih di harga rata-ratanya 1.528, 1.528 sorry. Lalu banyak yang beli juga Petro, padahal tadi minus 7%. BCA masih di 7.200, jadi belum naik gitu ya BCA ya. Lalu ada BNBR, NCKL, Excel, Archie, BNI, Antam. Nah sebenarnya ini lagi pada diskon nih saham-saham hari ini. Lalu ada juga net sell-nya di BRI, Bumi, IMPC, Mandiri, Supa, Energi, Dewa, Harta, NBMA, Toba, Raja. Nah tadi tuh kalau Harta itu kayaknya ditutup closingnya positif ya di antara saham-saham emas lain. Nanti kita lihat ya. Nah Harta ini tuh plus 7%. Lalu untuk BMRI juga plus tapi nggak banyak kalau nggak salah. Nah yang lain ini BRI minus. Nah untuk CC atau Mandiri Sekuritas itu
Ada di netbuy-nya di BCA, Indofood, Bumi, Supa, Emas, Vegas, Mapa, Bull, ADMR, BNI, Elsa, Dewa, BP. Kalau untuk selnya paling banyak di NCKL, ada BBRI, Tekim, kemungkinan take profit ya karena hari ini ditutup 10.900, udah arah gitu. Telkom, ASI, Tins, Wifi, MDKA, Medco, Petro, BMRI. Nah, setelah ini ada asing, kita lihat asing lagi koleksi apa nih. Telkom, ternyata Bumi, Mandiri, INKP masih di koleksi asing, luar biasa. Berarti potensi naiknya masih ada gitu. Di hari ini aja di 12.000 berarti kan. Ada Harta, BMA, Goto, Dewa, MAPI, BRMS, MDKA, Indosat. Dan untuk net sell-nya di BCA, Bufa. Tadi Bufa sebenarnya closingnya negatif sih, walaupun dia hari ini RUPS hasilnya mungkin tidak seindah harapan yang diharapkan gitu ya. Kalau ada BP, BRI, BNI, Info, Antam, Arci, UNTR. Jadi teman-teman bisa lihat asing ini menjual saham-saham emas. YU juga lebih ke banyak di ada Arci juga. Arci memang hari ini turunnya agak lumayan, tapi saham-saham Mandiri, terus Indofood ini masih dibeli ya. Nah oke teman-teman, ini adalah saham harta. Aku pribadi suka banget saham harta karena menurutku ya, karena dia kan jualnya emas secara retail ya. Ini bukan ajakan jual beli, tapi walaupun kemarin itu sebulan lalu sebelum crash itu harganya segitu-gitu aja di 2.500, 2.400, 2.500 gitu kan. Karena sementara Antam, Arci itu pada naik, harta nih sendirian nggak naik, kadang-kadang malah turun gitu. Teman-temannya naik, dia malah turun. Tapi mengikuti kenaikan harga emas, jadi sih ngelihatnya dia keuntungannya 2025 ini bagus, karena kan secara dia menjual emas yang batangan ya, udah jadi nih produknya, ada pun perhiasan dan lain-lain. Dan sepertinya memang kalau retail itu berlomba-lomba untuk ngumpulin emas gitu kan, makanya harganya bisa melonjak tinggi. Sementara kan kemarin waktu Q3 Antam gitu kita prediksi naik gitu laporan keuangannya, tapi ternyata laporan keuangannya nggak sebagus yang kita harapin. Itu kenapa? Karena kalau Antam kan memang dia ngelolanya tambangnya ya, jadi tambang emasnya, walaupun memang dia jual retail juga, maksudnya emas ke retail gitu, tapi karena waktu itu tambangnya ada yang Grasberg tuh yang longsor, terus kalau nggak salah pasokannya itu berkurang banyak, jadi memang volume jualnya itu nggak banyak gitu ketika Q3. Jadi walaupun harga sahamnya naik, tapi kalau stoknya nggak ada yang bisa dijual, ya keuntungannya mungkin nggak sebesar yang kita harapin gitu. Cuman kalau harta nih kemungkinan besar ya, maksudnya yang kita analisa itu bisa positif untuk 2025 karena laporan keuangannya sendiri belum keluar gitu. Nah mungkin setelah laporan keuangan nanti dia akan baik kemungkinan ya, karena teman-temannya hari ini kebalikan. Jadi setelah crash ini benar-benar naik terus, walaupun teman-teman yang seperti Arci bahkan Antam gitu ya masih turun, masih sangat volatil, bahkan mungkin lebih ke arah penurunan gitu. Tapi hartanya melaju sendirian. Sempat kira ini mungkin karena ini ya, karena harga emasnya meningkat. Tapi kalau harga emas meningkat harusnya saham-saham lain juga meningkat. Nah kemarin itu banyak berita kalau harta itu kan melakukan ekspansi bisnis ya, secara dia kerja sama BSI, mengeluarkan emas batangan dan lain-lain gitu. Itu mungkin salah satu yang meningkatkan harganya juga, atau memang ya harta lagi bagus aja gitu dibandingkan teman-temannya. Oke teman-teman, kita lihat harta ini di netbuy ya hari ini, of course karena kenaikannya udah sampai 7%. Ternyata yang banyak banget borong adalah asing, yaitu big money si AK nih. Dan yang banyak jual malah yang lebih banyak pastinya domestik gitu. Dari AK, DR, BK, AKBK itu udah besar ya, secara kita bisa lihat nih value-nya masing-masing sekuritas asing gitu besar. Terus ada OD ini BUMN dan ya BRI sekuritas. Lalu yang jualan ada ES, YP, yang kemungkinan take profit sih, mungkin kemarin udah pada akumulasi, sekarang karena naik, karena banyak yang akumulasi juga, harga naik jadinya take profit. Seperti itu untuk analisa harga saham dari harta. Yang jelas ini akhir-akhir kenaikannya di jam-jam terakhir ya. Ini sesi 2. Ini sesi 2 banyak akumulasi dari AK.
harganya ikut naik gitu, dan mulai akumulasi akan juga gitu. Tadinya kan Aka sempat jual terus dia naik gitu ya, bahkan Aka sempat beli di 3.200 juga gitu. Jadi sampai closing dia masih ngumpulin. Kalau sampai hampir closing sih, ini jam-jam 15.47 ya. Kalau ini apa namanya DR itu udah kayaknya di setengah 4-an. Jadi nah yang jual ES ini domestik gitu ya. Nah selain itu kita pengen lihat mungkin saham Tekim ya, Tekim yang udah 2 hari ini arah. Oke teman-teman, ini chart secara keseluruhan ya dari saham Tekim gitu. Tadi memang opening itu masih di 9.000-an, 9.500, bahkan sempat turun, murah banget maksudnya kalau dibandingkan dengan kenaikannya ya. Nah terus nggak lama dia naik gitu kan ke 10.500, ternyata dia naik lagi dan ditutup dengan 19,95%, ya hampir 20% gitu. Nah untuk ini kita mau lihat ya, ternyata siapa sih yang akumulasi paling banyak gitu dari saham Tekim. Ternyata ini broker-broker domestik, bahkan belinya average-nya di 10.500, 10.600 gitu masih ada. Nah bahkan SF ini ya broker domestik juga itu 10.975 masih beli gitu. Ini asing juga, tapi yang banyak jualan ya ini retail dan BUMN ya gitu. Kita mau lihat chartnya, flow-nya ya. Jadi yang ungu ini LG, Trimegah ini hari ini banyak banget beli Tekim. Kita Trimegahnya beli gitu, makin banyak lot yang dia beli ya, ternyata harganya makin naik gitu. Karena dari summary-nya, dari value-nya lotnya banyak banget loh. Ini di sini 68.000, sementara dijual 21.000 paling tinggi. Wah ini sebenarnya masih ada potensinya karena mungkin nggak mau rugi, tapi kalau asing belum akumulasi lagi sih. Kalau dari big money ya aku lihat di sini, kita lihat sama-sama ya, paling BK gitu ya. Tapi memang kalau saham-saham INKP memang, apalagi INKP ya, karena memang pabriknya mau jadi katanya dan mau beroperasi, bisa dibilang kalau dari segi nanti kedepannya gitu labanya mungkin akan meningkat. Jadi memang banyak orang udah mengincar dari dulu, bahkan ada yang akumulasi dari harga 7.000, itu luar biasa. Tapi memang kalau secara fundamental bagus. Nah ini Tekim apakah ada bocoran laporan keuangannya gitu, jadi sehingga hari ini naik mungkin karena kan sekarang udah akhir bulan nih, mungkin udah banyak perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang keluarin laporan keuangan gitu. Kalau misalnya kita mau lihat secara fundamental gitu, Tekim sendiri ini memang sempat ada periode negatif. Ini kalau nggak salah sama juga karena penurunan harga craft out juga. Karena kan sebenarnya kalau Tekim dan INKP itu dia ekspor gitu, jadi secara dolar juga ngaruh, terus penurunan komoditi juga ngaruh gitu. Nilai tukar dolar, harga komoditas kalau dilihat-lihat yang paling tinggi di 2022 ya. Nah untuk dividen sendiri Tekim sebenarnya nggak terlalu besar kalau bagiin. Terakhir di 25 Juni 2025 dia bagiin 25 kepiah gitu, sekitar 1,67. 25 ya. Kalau kita punya lot besar oke lah ya, sebanding juga dengan misalnya gainnya gitu. Tapi ya kalau pergerakan dari sebulan lalu ya, kalau dibilang ini sih sebenarnya nggak terlalu signifikan sih kalau Tekim, karena INKP lebih kenceng sih, kalau naiknya tuh lebih ada gitu kenaikannya. Nah bisa dilihat ya nih, ya kalau bisa dibilang sideways, tapi hari ini luar biasa. Kita bandingkan dengan INKP yang udah beberapa kali nyentuh 10.000. Nih di sini udah beberapa kali, ini INKP ya, udah beberapa kali nyentuh 10.000 lebih, terus turun pas crash, dan sekarang udah di 12.000. Kalau Tekim tuh bener-bener baru banget nyentuh 11.000 tuh sekarang. Kalau di per 5 tahun ternyata udah pernah tahun 2021 juga, ini berarti hampir ya 14.000-an. Kalau sekarang kita udah mau menuju 11.000 gitu. Kalau INKP sampai paling tinggi itu 14.000. Sebenarnya lebih tinggi lagi sih kalau all-time high-nya gitu. Nah teman-teman, ini ada berita di tanggal 26. Nah kita mau mungkin yang menarik aja ya, BP Indonesia membeli 3,8 miliar saham BP. Terus
setara kepemilikannya menjadi 6%. Lalu ada Inet yang mengakuisisi 60% saham PT Trans Hybrid Communication dari pihak non-afiliasi dengan nilai transaksi sebesar 160 miliar. THC ini merupakan perusahaan infrastruktur fiber optik yang memiliki jaringan backbone, layanan fiber home to home, serta jaringan akses provider. Lalu ANJT itu menjual 100% kepemilikannya di Galempa Sejahtera Bersama senilai 42 miliar kepada pihak non-afiliasi. Nah, PT Galempa ini merupakan perusahaan perkebunan sawit di Sumatera Selatan. Blue Dragon Mine Mining Hong Kong akan merampungkan akuisisi 80% saham Blue pada kuartal 2 2026. Lalu ada RMKE yang akan buyback 2,3 juta saham. Lalu ada Trin bersama True menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Artotel Group pada 24 Februari sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan hotel di sejumlah proyek yang akan dikembangkan oleh Trin dan True masih yang berencana kembali melakukan buyback dengan relaksasi yang diberikan oleh OJK untuk stabilitas pasar modal. Sebelumnya ASI mengumumkan buyback saham dengan alokasi dana hingga 2 triliun pada periode 12 Januari sampai 25 Februari 2026, di mana buyback yang direalisasikan sebanyak 104,9 juta saham senilai total 685 M. Lalu ada berita-berita tambahan juga dari, ini kita kutip di Stockbit mungkin sedikit ya, ada dari komoditas timah yang naik 7% seiring ketidakpastian pasokan. Maka dari itu kan tadi kita bisa lihat harga saham timah sendiri TINS itu menguat naik beberapa persen ya, tadi hampir 7% deh kayaknya, nanti kita lihat. Harga timah melonjak sebesar plus 7% ke level US $53.698 US per ton, sehingga timah sudah naik 32,4%. Sebenarnya kalau timah ini volatil banget sih, dan ini kita lihat di harga timah naik. Nah, harga TINS nih juga naiknya di 2,53%. Lumayan gitu. Di berapa tadi? 4.450. Jujur aja juga watchlist aku TINS gitu, dan aku waktu itu kayaknya nge-watchlist dia itu masih 3.000 sekian, sekarang udah 4.000 berarti, dan itu Desember lalu ya, berarti kenaikannya udah luar biasa kan sekarang gitu. Cuma memang ya kalau saham-saham komoditas ya kita mesti terus update berita, terus lihat-lihat harga komoditas setiap hari, karena di tengah ketidakpastian ekonomi global ini dan ketetapan negara-negara terutama US ya, jadi masih sangat was-was gitu. Sebenarnya aku pengen banget lihat dalam 3 bulan ini TINS ke Desember itu masih 3.300, aku ingat banget di wishlist aku 3.300, sekarang udah naik 4.500, kan berarti hampir naik 1.200% atau 30% dalam 1 bulan gitu. Karena TINS ini tadinya sempat di 2025 ini sempat di 1000-an, bahkan sempat di bawah 1000 ke 2024 gitu. Kalau sekarang sih udah 4.000 ya. Nah, ini ada juga nih tentang komoditi. Harga komoditas logam seperti emas itu udah naik 20% dari awal 2026 sampai 25 Februari. Nikel 8%, timah 24%, aluminium 6%, tembaga 3%. Dan itu didorong oleh pergeseran kebijakan moneter seperti yang kita bahas gitu ya, proteksionisme perdagangan dan peningkatan permintaan dari tema struktural seperti EV dan transisi energi. Ya, EV ini memang merubah dunia ya, jadi kita udah harus lirik-lirik nih saham-saham yang berkorelasi dengan EV. Nah, masing-masing logam memiliki dinamika supply demand yang berbeda. Kalau emas didorong permintaan dari bank sentral dan investor lain, jadi memang banyak negara-negara yang memang akumulasi emas. Nikel didorong pengetatan pasokan dari Indonesia karena ada pemangkasan untuk produksi. Aluminium didorong pengetatan tingkat utilisasi smelter di tengah kenaikan permintaan EV dan EBT. Tembaga didorong penurunan produksi tambang di tengah kenaikan permintaan EV dan EBT, dan timah didorong pengetatan pasokan dari Indonesia. Jadi sebenarnya pengaruhnya luar biasa juga ya untuk dari Indonesia, dari timah, nikel gitu.
Nah, kita tinggal ya harus selalu update berita, apalagi kalau kita hold saham-saham komoditas, jangan sampai ketinggalan berita karena itu ngaruh banget. Nah, pokoknya semuanya terkaitnya dengan kondisi global. Ini ada BRIS untuk laba bersih BRIS dan BBRI 2025 result. Jadi laba bersih BRI ini mencapai 15,9 triliun atau 7% year on year, 9% Q on Q, membaik dibandingkan laba bersih selama 9 bulan dari 2025 gitu. Jadi ya perbaikan di laba bersih. Ini Desember 2025 income net interestnya 39,5, sementara waktu 2024 itu 34,8. Net profit ya, kita lihat aja net profitnya 15,9, ini di sini 14,9 gitu. Jadi meningkat alhamdulillah untuk holder BRI. Lalu ini tadi sebagian berita-berita yang udah kita bahas. ITMG memang lagi-lagi kalau ITMG pastinya dipengaruhi sama harga coal. Jadi semua profit dan lain-lain itu pasti bergantung sama harga coal gitu. Nah teman-teman, hari ini ada beberapa emiten yang keluar laporan keuangannya. Ada BNBA di 14,67% secara persen EPS-nya. Terus tadi juga ada TMG kalau nggak salah 12,4%. Lalu ada juga Avia 6,3%. Bali itu 3,41%. Ini kita sort dari yang paling tinggi yang sudah keluar di website idx.co.id/laporan keuangan tahunan gitu. Nah, yang paling tinggi memang di PJAA, cuman kita balik lagi ya, kalau PJAA ini kalau nggak salah nggak terlalu liquid, satu sama masih tergantung daya ekonomi jual beli atau daya beli konsumen gitu. Kalau sekarang sih kebetulan kayaknya ya, kalau orang bilang atau analis bilang ekonomi kayaknya lagi nggak baik-baik aja, daya belinya masih kurang, tapi ya kita nggak tahu ke depannya gitu. Jadi kalau selama tahun 2025 setahun penuh berarti kan luar biasa ya, ada di angka 20%. Dan untuk bank berikutnya yang paling gede adalah BTN di 17%. Lalu ada Elpin, ini Lipo Group, ada Auto, kemarin kita udah sama-sama bahas. Chevin, ini saham pilihannya Lock Yang Hong juga. Chevin ya, bukan Chevin. Lalu sebenarnya kalau BNGA ini bagus, bank swasta yang bagus, tapi kemarin ini ada isu sebenarnya kalau free floatnya itu belum sampai 15%. Jadi ya kalau untuk dipegang, di hold dalam jangka waktu yang lama masih kita mau hold gitu, karena ya itu karena takutnya nanti kena ya bermasalah dengan free float, tapi memang nggak jauh sih dari 15%. NISP juga kemarin masih 7,5% kalau nggak salah tuh free floatnya. Terus Astra Group ini memang bagus-bagus ya kalau secara laporan keuangan gitu. Ini Auto, SGR, Mandiri di 11,33%. Unilever ini 8,67%, Indosat, BRIS dan lain-lain gitu. Jadi mungkin besok karena udah akhir bulan ya, biasanya sih lumayan banyak juga tuh yang bakal keluar, nanti kita pantau lagi untuk besok. Oke teman-teman, mungkin sekian video saham hari ini tanggal 26 Februari 2026. Disclaimer lagi, kalau video ini bukan ajakan jual beli saham, video ini bukan ngarahin teman-teman semua buat membeli atau menjual saham, nggak ada. Kita hanya menyajikan data yang mungkin teman-teman bisa ulik sendiri juga di sekuritas, namun kita merangkumnya dengan sebuah video, jadi teman-teman bisa dengerin aja. Keputusan investasi kembali di individu masing-masing, dan semoga video kami menyampaikan manfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and hope you like this video. Please like, comment, and share video ini dan nyalain notifikasi kamu kalau misalnya kamu suka sama video kita supaya nggak ketinggalan video baru dari kita. Dadah!